Bosan nonton film ge. Cerita dimulai di gereja yang berada di desa Harlowmine. Di gereja itu terdapat seorang anak kecil yang bernama Craig, dan ia juga bersama ayahnya yang bernama Wilson. Saat peribadahan sedang berlangsung, datanglah seseorang yang bernama Mr. Harrigan. Ia adalah orang terkaya di desa Harlowmine. Singkat cerita, peribadahan pun selesai, dan ditutup dengan pembacaan buku yang dibacakan oleh Craig. Publish it not in the streets of Ascalon, lest the daughters of the uncircumcised triumph. Karena Mr. Harrigan tertarik dengan pembacaan buku Craig waktu di gereja kemarin, keesokannya Mr. Harrigan datang ke rumahnya Craig dan meminta izin kepada Wilson bahwa Mr. Harrigan akan menyewa Craig untuk membacakan buku untuk dirinya. Craig kemudian mengira bahwa Mr. Harrigan melakukan itu karena mungkin Mr. Harrigan sudah tidak bisa melihat tulisan. Tak lama, Wilson dan Craig setuju dengan tawaran Mr. Harrigan. Keesokannya, Craig datang untuk pertama kalinya ke rumah Mr. Harrigan. Ia disambut oleh seorang wanita yang bernama Louise. Louise adalah pembantu di rumah Mr. Harrigan. Craig kemudian masuk ke rumah Mr. Harrigan yang besar dan elegan. Saat sedang melihat rumah Mr. Harrigan, ia tak sengaja masuk ke sebuah ruangan yang di dalamnya sudah ada Mr. Harrigan. Mr. Harrigan sudah menunggu kedatangan Craig supaya segera membacakan buku untuk dirinya. For passion alone is awake to it. Magnificent throb of beauty is incomprehensible, so much deeper than the beauty of wisdom. Malam harinya, Craig yang sedang bersama ayahnya di dapur, ia merindukan ibunya yang baru saja meninggal beberapa minggu lalu. Craig dan ayahnya merasa hampa karena kehilangan sosok ibu. Hari demi hari, Craig membacakan buku untuk Mr. Harrigan, hingga tak terasa sudah 1 bulan berlalu. Dan hari ini, Craig mendapatkan gaji untuk pertama kalinya dari Mr. Harrigan. Craig kemudian memberitahu ayahnya bahwa ia telah mendapatkan gaji. Craig dibayar oleh Mr. Harrigan sebesar $5 per jam. Selain gaji, Craig juga diberikan lotre yang diproduksi sendiri oleh Mr. Harrigan. You know, your mom thought that playing the lotto was gambling. Yeah, all right, go ahead. Zilch. Singkat cerita, Craig sudah menjadi remaja, dan ia masih bekerja membacakan buku untuk Mr. Harrigan. Craig menjadwalkan pembacaan buku Mr. Harrigan 3 kali seminggu, dan tak terasa ia sudah bekerja dengan Mr. Harrigan selama 5 tahun, yang dimana di tahun ini Craig juga akan masuk sekolah SMA. Keesokannya, Craig berangkat sekolah menggunakan bus sekolah. Craig bersama 2 temannya bertemu dengan kakak kelas yang bernama Ubot. Ubot akan memberikan arahan kepada Craig dan kedua temannya supaya mereka tidak dibully di sekolah nanti. Yang pertama, Ubot memberitahu Craig dan kedua temannya kalau mereka jangan sampai melakukan kontak mata dengan seseorang yang bernama Kenny. Karena jika ada yang berani melakukan itu, maka Kenny langsung membulinya. Yang kedua, Ubot mengajak Craig dan kedua temannya ke kantin populer, yang dimana anak-anak yang nongkrong di kantin itu memiliki HP yang mahal. Samsung table over there in the corner. And that is the Apple table. We gotta get phones. Singkat cerita, Craig sudah berada di kelasnya. Craig melihat di kelasnya ada wanita yang sama saat ia lihat di kantin populer. Dan wanita itu bernama Angel. Selesai belajar, Craig yang ingin pulang, tiba-tiba ia dihentikan oleh Kenny. Kenny memberi bungkusan yang isinya adalah semir sepatu. Kenny meminta Craig untuk menyemir sepatu Kenny menggunakan semir sepatu itu. Craig mencoba menolaknya, tetapi Kenny tetap memaksa Craig untuk melakukannya. Untungnya ada guru yang bernama Lenny datang dan menegur mereka. Bu Lenny yang tahu Kenny sering membuli anak-anak lain, ia langsung menyuruh mereka berdua untuk segera pulang. Okay. Sesampainya Craig di rumah, Craig mencoba minta dibelikan HP oleh ayahnya. Tetapi ayahnya tidak bisa berjanji untuk membelikannya. Keesokannya, Craig membaca buku untuk Mr. Harrigan. Di sela-sela pembacaan buku, Craig mencoba menanyakan Mr. Harrigan bagaimana caranya menghadapi seorang pembuli. Lalu Mr. Harrigan menjawab kalau kita harus berani melawan seorang pembuli.
karena itu perbuatan yang tidak baik dan dapat merusak mental seseorang. Singkat cerita, Natal pun tiba. Craig bersama ayahnya saling bertukar kado. Ayahnya kemudian membuka kado dari Craig, dan isinya adalah baju rompi. Dan saat Craig ingin membuka kado dari ayahnya pun menahannya. Ayahnya meminta Craig untuk membuka kado dari Mr. Harrigan terlebih dahulu. Dan begitu dibuka, isi dari hadiah Mr. Harrigan adalah tiket lotre. Craig lalu menggosoknya, dan betapa kagetnya ia karena kini ia menang lotre sebesar $3.000. I won. Really? $3,000. That's gonna be a tough gift to beat. Lalu Wilson meminta Craig untuk membuka kado darinya. Dan setelah dibuka, ternyata isinya adalah sebuah HP. Craig langsung memeluk ayahnya karena permintaannya telah dituruti oleh sang ayah. Dan orang pertama yang Craig hubungi adalah telepon rumah Mr. Harrigan. Craig memberitahu Mr. Harrigan kalau ia menang lotre darinya sebesar $3.000. Keesokan harinya, Craig juga pamer pada temannya kalau ia sudah mempunyai HP. Dan kini ia sudah bisa nongkrong di kantin populer. Craig meminta HP kepada ayahnya karena Craig hanya ingin caper dengan teman sekelasnya yaitu Angel. Setelah itu, Craig yang sudah berada di rumah Mr. Harrigan, ia ditanyakan oleh Mr. Harrigan, mengapa Craig mau bertahan dengan pekerjaan membaca buku ini. Padahal Craig bisa saja mencari kesibukan di sekolah, seperti ekstrakurikuler atau berkenalan dengan wanita di sekolahnya. Craig lalu menjawab kalau dirinya bertahan karena Craig suka dengan buku-buku Mr. Harrigan dan juga waktu-waktu berdiskusi dengan Mr. Harrigan. I come here because I like the smell of your books. I come here because I love our talks. I come here because I want to. I'll see you Thursday. Keesokan harinya, Craig datang lagi ke rumah Mr. Harrigan. Ia membawa sebuah HP untuk dihadiahkan kepada Mr. Harrigan. Awalnya, Mr. Harrigan menolak HP pemberian dari Craig karena ia tidak mau ketergantungan dengan HP. Lalu, Craig memberitahu Mr. Harrigan bahwa di HP itu bisa digunakan untuk trading pasar saham. Mendengar itu, Mr. Harrigan tertarik untuk menyimpan HP pemberian dari Craig. Karena pada dasarnya Mr. Harrigan adalah seorang trader yang handal. This one is for the stock market. I am going to keep this after all. Craig saling tukar nomor telepon dengan Mr. Harrigan. Mr. Harrigan juga meminta Craig menyimpan nomornya dengan julukan Raja Perompak. Craig mengubah nada dering HP Mr. Harrigan dengan lagu country kesukaan Mr. Harrigan, yaitu lagu dari Tammy Wynette yang berjudul Stand By Your Man. Dan Craig juga melakukan hal yang sama di HP-nya. Semenjak Mr. Harrigan memiliki HP, ia asik sendiri dengan HP-nya dan tidak mendengarkan Craig yang sedang membaca buku. Craig lalu menutup bukunya dengan kuat, sehingga membuat Mr. Harrigan tersindir. Lalu Mr. Harrigan meminta maaf kepada Craig dan meminta Craig untuk mengambilkan buku cek di meja sebelah. Lalu Craig melihat ada sebuah tabung oksigen di dekat Mr. Harrigan. Melihat itu, Craig mengkhawatirkan kesehatan Mr. Harrigan dan meminta Mr. Harrigan untuk menjaga kesehatannya. Mr. Harrigan lalu menanyakan kepada Craig apa cita-citanya ketika ia sudah lulus kuliah. Craig lalu menceritakan kalau dirinya ingin menjadi penulis naskah film yang sukses. Keesokannya, Craig datang lagi ke rumah Mr. Harrigan. Ia melihat Mr. Harrigan sedang tertidur dengan selang oksigen di hidungnya. Lalu Craig mencoba membangunkan Mr. Harrigan. Dan betapa kagetnya karena Mr. Harrigan kini sudah tidak bernyawa. Tak lama, ambulan pun datang dan membawa Mr. Harrigan ke rumah sakit untuk dicari tahu penyebab kematiannya. Malam harinya, Craig merasa sedih atas kepergian Mr. Harrigan. Craig kemudian sengaja mengirimkan pesan ke HP-nya Mr. Harrigan, yang isi pesannya adalah "Aku akan merindukan sore kita bersama." Lalu nada pesan pun terdengar, yang ternyata HP Mr. Harrigan sudah dibawa olehnya. Keesokannya, saat upacara pemakaman Mr. Harrigan di gereja, Craig diam-diam menaruh HP milik Mr. Harrigan di saku jasnya.
Lalu Craig yang melihat ada seseorang, ia pun langsung meninggalkan jenazah Mr. Harrigan. Di pemakaman Mr. Harrigan, ternyata makam ibunya Craig tak jauh dari Mr. Harrigan dimakamkan. Tetapi Craig hanya bisa melihatnya dari jauh dan tidak berani datang ke makam ibunya karena ia tidak mau sedih saat mengingat ibunya. Selesai pemakaman, Craig didatangi oleh staf keuangan Mr. Harrigan yang bernama Chick. Chick memberikan sebuah surat kepada Craig, yang dimana surat itu ditulis langsung oleh Mr. Harrigan 2 bulan lalu. Dan surat itu adalah surat wasiat, yang intinya Mr. Harrigan memberikan uang $800.000 untuk biaya kuliahnya Craig. Mr. Harrigan mau uang itu digunakan Craig untuk mengejar cita-citanya. Dan di akhir surat wasiat itu, Mr. Harrigan berkata bahwa dirinya akan merindukan sore bersama Craig. Craig kemudian kaget saat membaca kata terakhir dalam surat wasiat itu, karena kata-kata itu sama dengan pesan waktu itu yang ia kirimkan di HP Mr. Harrigan. P.S. I will miss our afternoons together too. You look like you've seen a ghost. Dan disinilah Craig mulai merasa ada kejanggalan. Craig lalu menelpon HP Mr. Harrigan, yang kita tahu pasti Mr. Harrigan tidak akan menjawabnya. Ia juga mengatakan dalam telepon itu, kalau dirinya sangat berterima kasih atas pemberiannya. Dan suatu saat, Craig pasti akan membalasnya. Di pagi harinya, Craig mendapatkan pesan dari seseorang. Dan begitu dibuka, betapa kagetnya Craig karena itu pesan dari Mr. Harrigan. Dan pesan itu bertuliskan 3 huruf besar C dan 2 huruf kecil A. Craig memberitahu ayahnya bahwa Mr. Harrigan belum meninggal dan sempat membalas pesan darinya. Craig juga mengatakan kepada ayahnya kalau kemarin ia menaruh HP Mr. Harrigan di saku jasnya, sehingga Craig percaya jika yang membalas pesan itu adalah Mr. Harrigan. Lalu Craig mengajak ayahnya untuk menggali makam Mr. Harrigan menggunakan bulldozer. Mendengar itu, ayahnya menganggap kalau Craig belum bisa terima atas kematian Mr. Harrigan. Ayahnya juga menjelaskan bahwa Mr. Harrigan telah mengalami otopsi, yang dimana tubuh Mr. Harrigan telah dibedah. Jadi tidak mungkin kalau Mr. Harrigan telah hidup kembali. John Harrigan died unattended. We found out he died of heart disease. And because of this, there was an autopsy. He's dead. Lalu Craig pergi menggunakan sepedanya menuju makam Mr. Harrigan. Sesampainya di makam, ia mencoba menelpon HP Mr. Harrigan. Dan ia juga memastikan dengan mendengarkan kuburan Mr. Harrigan apakah HP itu masih di dalam kuburan. Tetapi ia tidak mendengarkan apa-apa dari dalam kuburan itu. Setelah itu, Craig datang ke rumah Mr. Harrigan untuk mengenang masa-masa kebersamaannya dengan Mr. Harrigan. Singkat cerita, kini Craig fokus dengan sekolahnya hingga sampailah di akhir semester, yang dimana sekolahan mengadakan acara yang bernama Winter Dance. Di acara itu akan dihadiri seluruh murid sekolah dengan berpasang-pasangan dan akan berdansa di acara tersebut. Lalu Craig mengajak Angel untuk datang ke acara Winter Dance. Malam acara pun tiba. Craig dan Angel yang sudah berada di lantai dansa terlihat mereka sangat romantis. Tak lama, Angel ingin pergi ke kamar mandi. Lalu Craig pun menemani Angel ke kamar mandi. Tetapi saat Craig sedang menunggu Angel, tiba-tiba Kenny datang dan langsung menyeret Craig keluar gedung. Kenny marah dengan Craig karena dirinya telah dikeluarkan dari sekolah. Kenny merasa kalau dirinya dikeluarkan dari sekolah karena Craig membocorkan rahasianya Kenny saat menjual ganja di sekolah. Pada waktu itu, Craig tak sengaja melihat Kenny menjual ganja di sekolah, sehingga membuat Kenny menuduh Craig yang telah membocorkan rahasianya itu. Craig lalu membela dirinya, bahwa bukan dialah yang melaporkan Kenny tentang ganja itu. Tetapi Kenny yang tidak percaya, ia malah menghajar Craig hingga Craig babak belur dibuatnya. Setelah kejadian itu, Angel menemukan Craig tergeletak di luar gedung. Angel langsung membawanya ke Bu Lenny untuk diobati. Bu Lenny bertanya pada Craig siapa orang yang telah menghajar Craig. Tetapi Craig tidak memberitahu orang yang telah menghajarnya. Lalu Craig berterima kasih kepada Bu Lenny karena sudah mau mengobati dirinya. Singkat cerita, Craig sudah berada di rumah. Ia iseng menelpon Mr. Harrigan dan menceritakan tentang kejadian dirinya yang dihajar oleh Kenny.
Craig tidak tahu ingin curhat ke siapa lagi. Makanya Craig menelpon Mr. Harrigan untuk sekedar curhat. Walaupun ia tahu pasti Mr. Harrigan tidak akan menjawabnya. Got beat up pretty bad. I'm an idiot named Kenny Yankovic. Wish that you were here to just give me some advice. Keesokannya, Craig mendapatkan kabar dari U-Bot, yang dimana U-Bot mengabarkan Craig bahwa Kenny telah meninggal dunia. Lalu Craig dan temannya datang ke rumah Kenny untuk memastikan kabar itu. Dan benar saja Kenny telah meninggal dunia dan mayatnya sedang dibawa dengan ambulan. Karena kejadian itu membuat Craig murung. Ia merasa kalau kematian Kenny ada hubungannya dengan dirinya. Lalu Bu Lenny datang dan menenangkan Craig bahwa kematian Kenny sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Craig. Setelah itu, Craig malah menanyakan kepada Bu Lenny apakah ia percaya tentang hantu. Bu Lenny menjawab bahwa ia tidak percaya dengan hantu dan tidak pernah memikirkan hal-hal seperti itu. Do you believe in ghosts? I don't really like to think about that kind of stuff. Malam harinya, Craig yang penasaran apakah Mr. Harrigan telah menjadi hantu. Ia mencoba berkomunikasi dengan Mr. Harrigan. Craig meminta Mr. Harrigan membuat tanda apakah Mr. Harrigan berada di kamarnya. Lalu Craig dibuat kaget karena ia mendapatkan telepon dari Mr. Harrigan. Craig tidak berani mengangkat telepon itu hingga telepon itu mati. Keesokan harinya, Craig membeli HP baru karena ia tidak ingin ada teror dari Mr. Harrigan. Untuk HP lamanya, Craig memasukkannya ke dalam kotak dan menyimpannya ke dalam lemari. Singkat cerita, Craig sudah lulus dari sekolahnya. Kini ia diterima di perguruan tinggi di kota Boston dan menjadi mahasiswa yang menerima beasiswa pada program jurnalis. Saat ini, Craig tinggal di asrama dengan temannya yang bernama Julian. Craig mulai fokus belajar dengan kuliahnya karena ia sadar ia telah berhutang budi pada ayahnya dan juga Mr. Harrigan. Craig ingin membuat mereka bangga dengan menggapai cita-citanya. Tetapi hal mengejutkan datang dari ayahnya, yang dimana ayahnya mengabarkan kalau Bu Lenny telah meninggal dunia. Bu Lenny mengalami kecelakaan bersama tunangannya saat menuju perjalanan pulang. Singkat cerita, Craig bersama temannya datang ke pemakaman Bu Lenny. Craig juga mendapatkan informasi dari temannya kalau yang menabrak Bu Lenny adalah orang yang sedang mabuk. Dan orang itu bernama Drena. Kabarnya Drena hanya mendapatkan rehabilitasi saja dan tidak mendapatkan hukuman atas meninggalnya Bu Lenny. Craig marah karena Drena tidak mendapatkan hukuman. Sesampainya di rumah, Craig langsung mengambil HP lamanya yang disimpan di dalam kotak. Lalu Craig menelpon Mr. Harrigan dan menceritakan tentang kematian gurunya. Dan Craig juga mau kalau yang menabrak Bu Lenny itu mati. Mr. Harrigan, he was drunk, crashed into Miss Hart and her fiance. I want him dead. Setelah ucapannya di telepon itu, Craig merasa cemas. Ia berpikir bagaimana kalau yang menabrak Bu Lenny itu benar-benar mati. Dan tak lama kemudian, Craig mendapatkan kabar kalau Drena telah meninggal dunia. Craig mencoba mencari tahu tentang penyebab kematian Drena. Lalu Craig mencoba mendatangi tempat Drena direhabilitasi. Dan di sana Craig bertemu dengan seorang pegawai. Craig berniat membayar orang itu untuk mengetahui apa penyebab kematian Drena. Karena orang itu setuju, orang itu langsung menceritakan penyebab kematian Drena. Yang ternyata Drena bunuh diri dengan menelan sampo 1 botol dan juga menelan sabun batangan secara utuh. Dan pada saat itu, petugas menemukan sebuah kertas yang ditulis oleh Drena. Dan tulisan itu adalah judul lagu kesukaan Mr. Harrigan yang berjudul Stand By Your Man. Mendengar itu, Craig merasa kalau kematian Drena ada hubungannya dengan Mr. Harrigan atas dasar permintaan dari Craig. Did he write a suicide note? It's kind of sweet, actually. A little bit of a prayer. It's lyrics to a song. Selain itu, Craig juga menganggap bahwa kematian Kenny ada hubungannya dengan dirinya. Karena hal itu, kini Craig merasa sangat bersalah. Karena Craig merasa kalau dirinya lah yang membunuh Kenny dan juga Drena. Setelah itu, Craig yang berada di makam Mr. Harrigan, ia pun mengatakan bahwa ini sudah cukup. Dan untuk terakhir kalinya, Craig tidak akan menghubungi Mr. Harrigan lagi.
Craig juga meminta Mr. Harrigan untuk beristirahat dengan tenang. Lalu Craig pun berlari menuju tepi sungai. Dan di sana Craig membuang HP yang sering ia gunakan untuk menelpon Mr. Harrigan. Dan kisah ini berakhir pada Craig yang meminta maaf kepada ibunya. Karena tidak sengaja dan secara tidak langsung Craig ada hubungannya dengan kematian Kenny dan juga Drena. I'm sorry, Mom.